Peradilan, bertemu kembali di konten reduksi kedua kami selaku Kementerian Dalam Negeri, Senat Mahasiswa, Kabinet Tiksnara Suara. Di sini kami akan membawakan konten reduksi bersama narasumber kami. Untuk memperkenalkan narasumber kami, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dina Febriana dan rekan saya Dimas. Teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Dimas Rama Prakasa, mendampingi Dina di Kemendagri. Hari ini kita ada di kantor hukum dari narasumber, yaitu Mas Lawyers. Boleh langsung dimulai, Dina? Nah, langsung aja ke narasumber ya rekan-rekan. Gimana kabarnya Pak? Selamat pagi. Jadi saya lepas masker aja ya. Iya Pak, boleh. Mudah-mudahan nggak COVID nih ya. Amin Pak. Amin. Oke, jadi kabar saya alhamdulillah baik, sehat, dan saat ini juga masih beraktivitas seperti biasanya ya. Alhamdulillah, puji syukur kita diperkenankan Bapak hari ini untuk konten reduksi nih Pak. Nah, sebelum kita lebih dalam ngobrol tentang ruang edukasi ini, boleh Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sekalian kayak sama kerjaan Bapak sehari-hari gitu. Ya. Baik, selamat siang ya sekarang itu ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, yang tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara atau apa nih? Iya. Host ya. Bahasa keren. Jadi perkenalan, nama saya adalah Mas Putra Zeno Januarsyah. Saya berkegiatan atau memiliki pekerjaan sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Hukum Bandung, mengampu mata kuliah di bidang hukum pidana. Selain itu juga saya ada profesi sebagai advokat dan kebetulan menjadi managing partner di kantor hukum Mas Lawyers ini. Gitu. Jadi sebetulnya ada dua kaki saya, di satu sisi dosen, di sisi yang lain menjadi seorang advokat. Gitu. Dengar semua pekerjaan Bapak kan di bidang hukum ya Pak? Ya. Awal mulanya kenapa sih Bapak bergelut di bidang hukum gitu? Mungkin boleh diceritain Pak? Sebetulnya sih karena mungkin turun-temurun ya. Dari mulai kakek saya juga itu sarjana hukum, bahkan pernah menjadi salah satu pejabat di Sekolah Tinggi Hukum Bandung, di STHB ya, di kampus kalian nih. Jabatan terakhirnya Wakil Ketua 2 STHB pada saat Ketua STHB-nya Pak Krisnayadi ya. Kemudian bapak dan ibu saya juga sarjana hukum, lulusan STHB pula, jadi kita STHB sejati nih ya. Keluarga STHB. Iya, mungkin karena kebiasaan bercakap-cakap di rumah ya, antara kedua orang tua saya, sehingga mungkin ada ketertarikan bagi saya untuk mengambil juga bidang ilmu yang sama, yaitu ilmu hukum. Terus saya kan tadi bilang Bapak mengampu dosen hukum pidana. Ya. Kenapa sih Bapak fokusnya ke pidana juga gitu kan? Ada perdata ya sama HAN gitu Pak. Kenapa Bapak fokus ke pidananya? Nah, ini jawaban yang praktis dulu ya. Saya kembalikan lagi kepada kakek saya, orang tua saya. Jadi kakek saya itu dosennya dosen hukum perdata. Ibu bapak saya program kekhususannya juga kalau sekarang tuh hukum perdata, jadi skripsinya tuh hukum perdata. Kalau saya cek-cek di di rak buku di rumah itu beliau berdua bidang hukumnya hukum perdata. Saya juga lebih karena ada kakek, ada orang tua saya menguasainya hukum perdata. Sebetulnya saya juga sudah menguasai hukum perdata begitu ya. Cuma kayaknya kurang menantang kalau masih perdata lagi. Jadi saya akhirnya melawan arus mengambil hukum pidana. Tapi ternyata ketika saya memilih hukum pidana itu juga bukan pilihan yang keliru ya. Ternyata itu banyak potensi saya justru banyak di hukum pidana. Karena kan berbicara hukum pidana kan berbicara perbuatan yang tercela gitu ya. Kemudian bagaimana bentuk kesalahan seseorang, apakah kesengajaan atau kealpaan. Jadi seru gitu. Banyak hal-hal yang menarik yang di luar dugaan saya ketika saya memilih memutuskan mengampu atau mungkin bidang kekhususan keilmuannya adalah hukum pidana. Dari cerita Bapak tadi yang tentang Bapak mengampu dua profesi. Nah, kenapa nggak lawyer saja gitu Pak? Nah, sebetulnya ketertarikan saya tuh di dosen sebetulnya dari lampau juga
Kan katanya kalau dosen itu akronimnya apa? Dosanya enteng ya. Jadi ya tertarik aja dosen, jadi dosen. Walaupun sebetulnya nggak boleh ya. Ini saya kasih tahu aja, nggak boleh dua profesi sekaligus gitu. Satu sisi dosen, di sisi yang lain tadi praktisi hukum, yaitu advokat. Cuma kan sebetulnya banyak juga dalam faktanya ada dosen, ada seorang dosen dan juga advokat begitu. Dan memang banyak saya kurangi juga aktivitas saya sebagai praktisi hukum atau advokat karena di sini juga kan bukan saya saja, di kantor ini bukan saya aja kan yang ada di sini, jadi ada partner yang lain yang secara khusus ya menangani perkara-perkara ya partner saya itu. Kalau saya sih jarang muncul lagi menjadi seorang praktisi karena sudah berketetapan hati menjadi seorang dosen gitu sebetulnya. Mengutip dari Bapak tadi kan Bapak mempunyai kantor hukum ya. Iya. Bagaimana sih awal mula berdiri kantor hukum Bapak, dari awal mendirikan? Pasti ada proses jatuh bangunnya ya Pak ya. Bolehlah diceritakan buat motivasi mahasiswa yang ingin mendirikan. Bikin juga gitu. Iya. Ini juga ya kalau saya sih apa ya, sudah mendapatkan namanya tuh ini secara turun temurun itu udah dapat peluang yang bisa mempermudah saya untuk membuka kantor hukum ya seperti di Mas Lawyers ini. Jadi saya juga sebetulnya kalau dibilang ngerintis baru juga enggak, saya melanjutkan apa yang sudah dikerjakan atau diupayakan oleh terutama orang tua saya, yaitu ayah saya begitu, karena ayah saya juga kan concern dari awal mula berprakteknya sekitar tahun 90-an itu sudah membuka kantor hukum. Dari mulai kantor hukumnya berada di rumah sampai kemudian punya kantor di Jalan Gajah ini nomor 2 yang terakhir, dan saya yang melanjutkan gitu, karena kan kalau ayah saya kan hanya sebagai ya pembinanya sajalah untuk kantor hukum yang saat ini ada gitu. Balik lagi apa kan tadi Bapak bilang juga Bapak lebih suka dosen kan, lebih jadi dosen, berarti ke pendidikan. Iya. Terus yang saya tahu juga kan Bapak udah jadi dokter muda. Kenapa sih Pak Bapak mengejar gelar dokter itu di masa muda? Kan kebanyakan orang-orang tuh ya udah nanti aja udah tua baru saya ngejar dokternya gitu. Kenapa Bapak dari muda udah pengen jadi dokter, udah jadi dokter Pak? Ya justru kalau yang namanya pendidikan itu kan nggak ada batas kapan kita harus mengambilnya ya. Jadi saya pikir kalau memang ada kesempatan untuk menjadi seorang dokter ya, pendidikan tertinggi di muka bumi kan gitu ya katanya ya. Ya kenapa enggak begitu. Jadi kalau misalkan memang ada kesempatan, kan kesempatan itu banyak hal ya, apakah waktunya atau mungkin kesempatan itu terkait dengan biayanya, rezekinya ya. Ya alhamdulillah bisa tercapai lah untuk kesempatan yang ada ya, akhirnya saya bisa terus sampai akhirnya lulus doktor gitu. Itu juga sebetulnya berjalan begitu saja ya, tanpa direncanakan matang-matang. Jadi udah lulus S1 STHB tahun 2011, saya lanjut magister di tahun 2012, lulus 2014, kemudian sempat jadi dosen magang dulu kan di STHB. Setelah itu sambil kuliah doktor. Ya kuliah doktor juga sebetulnya bisa dibilang tidak terlambat ya. Saya tergolong yang tepat waktu begitu, 3 tahun lebih sedikit lah. Sangat motivasi ini Pak nih dari cerita Bapak. Ada ini nggak pemikiran untuk menjadi profesor gitu Pak di usia muda? Ya tentu harus ya, apalagi saya kan konsennya sekarang berketetapan hati untuk menjadi seorang dosen ya, seorang pendidik gitu ya, seorang gurunya mahasiswa. Wah, keren ya. Jadi karena usia saya sekarang juga alhamdulillah masih 30 tahun, banyak teman sejawat dosen juga mendukung saya ya, kalau bisa teruskan sampai ada titel guru besarnya. Ya tentunya kan tidak mudah ya, untuk mencapai guru besar kita harus memiliki jam terbang mengajarnya yang cukup lama. Kalau pilot itu berapa ribu jam terbang gitu ya, baru dia bisa jadi pilot kepala. Ya kurang lebih kira-kira kalau untuk menjadi guru besar pun demikian ya, kita harus mengajar, kita harus menguji skripsi, tesis, disertasi. Kemudian juga sekarang persyaratan yang agak sedikit berat itu adalah jurnal internasional ya. Ada jurnal internasional yang kita harus publikasikan
dan jurnal tersebut harus yang bereputasi ya, yang bisa dibaca oleh seluruh penjuru dunia lah, kira-kira begitu. Nah, dari Bapak kan menjadi dosen di Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Ada nggak sih Pak perspektif Bapak tentang mahasiswa yang berorganisasi atau mahasiswa yang zaman sekarang tuh istilahnya kuliah pulang. Jadi gimana sih baiknya gitu Pak menurut Bapak? Ya, saya dari awal berkiprah sebagai dosen ya. Kiprah saya sebagai dosen itu tentunya diawali dengan dosen magang ya. Dosen magang itu biasanya dikasih kesempatan oleh dosen utamanya, akhir-akhir perkuliahan baru tuh kita tampil di kelas lah. Selalu saya tekankan kepada mahasiswa yang saat itu ada di kelas, yang hadir gitu, apakah kalian di sini ada yang ikut organisasi? Tidak, gitu ya. Kalau misalkan ada yang ikut organisasi, itu tentu respect saya bagi mahasiswa tersebut, karena dia masih sempat membagi waktu antara kuliah dan organisasi, aktif di organisasi. Karena kan pada prinsipnya kan sebetulnya kalau dibilang nanti kalau ikut organisasi nanti kuliahnya terbengkalai atau jadi sibuk lah, justru enggak lah. Justru bagaimana kita bisa membantunya ya, membagi waktunya maksudnya. Iya. Jadi saya juga ya ini walaupun tidak ditanyakan saya harus bilang gitu. Saya di STHB itu tahun 2010 dinobatkan menjadi mahasiswa teladan dan berprestasi. Dan karena itu semua saya menjadi delegasi STHB tuh ya ke Kopertis waktu itu, nama LL Dikti itu kan Kopertis dulu ya, untuk menjadi delegasi dalam lomba mahasiswa berprestasi. Apa syaratnya untuk menjadi mahasiswa berprestasi dan teladan? Di antaranya IPK. Pada saat itu saya IPK-nya 400 tuh. Sempurna itu Pak. Ya. Kemudian selain itu juga harus ada surat keterangan aktif UKM ya, unit kegiatan mahasiswa. Nah, kebetulan pada saat itu saya menjadi ketua Himpunan Persaudaraan Mahasiswa Islam atau HIPMI ya. Iya Pak. Jadi syarat-syarat itu dipenuhi dan akhirnya ditetapkan sebagai mahasiswa teladan dan berprestasi. Tentunya tidak mungkin saya bisa menjadi mahasiswa teladan dan berprestasi kalau tidak ada keterangan aktif UKM itu kan. Jadi sangat menentukan tuh apakah sebagai mahasiswa berprestasi tadi atau mungkin meraih beasiswa itu ya. Mungkin kalian di sini juga pernah ya merasakan ya beasiswa ya. Ya. Ini kan belajar dari Bapak. Gitu. Coba-coba ya. Coba-coba. Ya kalau belum ya diurus lah. Jadi aktif organisasinya harus, jangan sampai kita juga setengah-setengah ya untuk berorganisasi itu. Tapi kita juga harus punya fokus gitu supaya IPK-nya tetap bagus ya, dipertahankan ya, minimal satu semester itu ya 3,5 lah minimal ya. Terus kan karena ada banyak keuntungan kan berorganisasi ya. Iya. Kalau misalkan dalam acara-acara hadir dosen, jadi dosennya hafal. Kan saya juga jadi hafal nih ya. Namanya siapa? Dimas. Namanya siapa? Dina. Tuh. Jadi tahu. Jadi kalau di kelas tuh saya pasti nanyanya ke Dimas atau ke Dina tuh ya. Bisa jawab nggak gitu kan? Tentunya atas adanya atensi dari saya itu tentu pada saat ada hal-hal yang mungkin dirasa kurang dari kedua aktivis ini kan saya juga pasti berpikir ini ikut organisasi, jadi saya ada penghargaan lah tentunya ya bagi mahasiswa yang berorganisasi. Begitu. Jangan lupa juga ke akademiknya ya Pak. Iya, itu juga jangan lupa ya. Jadi jangan menjadi alasan bahwa kita aktif di organisasi itu membuat indeks prestasi kita jadi menurun ya. Nah, tentu harus banyak evaluasi kalau misalkan ternyata menurun. Kalau saya dulu malah pada saat aktif-aktifnya justru IPK saya itu bagus, meningkat ya karena sering belajar dengan teman seorganisasi, sering tukar-tukar catatan ya. Kadang-kadang sering backup bukan dalam mencontek nih ya, tapi dimana kita misalkan harus absen dalam satu pertemuan kuliah, teman kita yang lain yang satu organisasi itu membackup kita untuk mencatat, jadi tuker-tukeran. Gitu. Diskusi ya, kalau nyantai kan nggak boleh ya. Nggak boleh Pak. Bicara soal akademik Pak, kan sekarang ini metodenya daring nih Pak, tidak se-efektif tatap muka. Nah biar efektif seperti tatap muka tuh kita sebagai mahasiswa harus bagaimana gitu Pak cara belajarnya?
Ya apa boleh buat sih, kalau yang namanya COVID-19 kan out of the way ya, di luar perkiraan kita begitu. Namanya juga pandemi dan sampai sekarang juga belum ada kepastian soal bagaimana menghilangkannya ya. Jadi ya kita mau nggak mau hidup berdampingan dengan COVID-19 atau corona ini ya. Iya. Sehingga perkuliahan pun mau tidak mau harus dilakukan secara daring. Kecuali yang diperkenankan itu kalau misalkan zonanya sudah zona hijau, maka kan boleh kan ada tatap muka atau luring gitu. Iya. Tapi sampai sejauh ini sih daring masih yang menjadi prioritas, sehingga ya kita optimalkan secara daring itu kuliah, apakah via Zoom atau Google Classroom kan kalau di STHB ya. Tetapi masalahnya kadang-kadang antara dosen, mahasiswa juga kadang-kadang nggak sinkron juga ya. Betul, Pak. Dosen maunya misalkan saat mahasiswa itu join ke Zoom lah katakan ya, videonya harus on ya, tapi banyak juga yang tidak on. Iya. Dengan alasan misalkan apakah kamera laptopnya mati atau dia sedang berhalangan ya. Iya. Ya tentu sebagai dosen saya secara pribadi ya banyak toleransi juga, karena kan kita kan nggak menduga bakal keadaannya seperti ini ya. Bahkan di Instagram kemarin-kemarin saya lihat ada yang viral, seorang dosen ya masih memperkenankan lah mahasiswanya untuk video off di Zoom-nya ya. Padahal mungkin si dosennya tidak menghendaki videonya off, karena dikhawatirkan dengan videonya off itu mahasiswanya tidak fokus terhadap apa yang diberikan oleh dosennya. Iya, betul. Cuman setelah ditanya dosen tersebut oleh anaknya, ini cerita Instagram ya, saya ini aja ceritain. Setelah ditanya oleh anaknya si dosen ini, ya dosennya menjawab ya banyak toleransi karena mahasiswa juga takutnya memang laptopnya nggak ada, kameranya nggak berfungsi dengan baik ya pokoknya intinya banyak dimaafkan gitu, saling memaafkan. memaklumi ya, tepatnya memaklumi. Bicara soal mahasiswa nih Pak, apakah ada mahasiswa hukum khususnya karakteristik atau ciri khas apa yang harus dilakukan mahasiswa hukum gitu Pak? Menurut Bapak gitu, mahasiswa hukum tuh harus kayak gimana sih seharusnya gitu? Ya, tidak ada yang spesifik harus seperti apa. Kalau saya juga nggak direncanakan ya bakal seperti ini sampai kemudian dapat gelar doktor jadi dosen gitu ya. Ya mahasiswa hukum tentunya yang sama dengan mahasiswa pada umumnya harus sering membaca. Kita harus kritis terhadap permasalahan-permasalahan sosial tentunya ya yang ada di masyarakat. Kalau yang terkini kan misalkan ada Omnibus Law itu ya, Undang-Undang Cipta Kerja ya, saya lihat di STHB juga mahasiswanya cukup kritis ya untuk memberikan pendapat terkait Cipta Kerja itu ya, Omnibus Law itu. Gitu, sering membaca, kemudian pekat terhadap permasalahan sosial. Teman-teman tuh, untuk teman-teman mahasiswa hukum tuh, kata Bapak sering membaca, kita berdiskusi gitu. Organisasi juga ya Kak. Nih Pak, adakah pesan Bapak untuk mahasiswa hukum khususnya, dan khusus ini sih Pak yang semester akhir yang sedang berjuang menyusun skripsi gitu. Itu kan apalagi di masa pandemi motivasi ini, banget lah Pak. Iya. Pasti kalau yang lagi skripsian itu banyak banyak hambatannya juga ya. Selain wisudanya yang mungkin belum jelas ya. Terus juga metode bimbingannya harus melalui online. Ya tentunya beda lah antara yang online atau daring itu dengan yang luring yang tatap muka langsung ya. Biasanya lebih ngena gitu kan. Catatan-catatan yang diberikan oleh pembimbingnya katakanlah. Tapi ya STHB sendiri sebetulnya memberi kemudahan kan. Memberi kemudahannya, STHB telah memiliki pedoman penulisan skripsi. Kalau mahasiswanya bisa memahami dan mengaplikasikan pedoman itu, maka mungkin tidak banyak revisi dari dosen pembimbingnya begitu ya. Dan di STHB juga kan masih memperkenankan tatap muka walaupun dibatasi. Tatap muka dalam hal bimbingan skripsi ya. Saya pun kan sering kali kadang-kadang kalau misalkan mahasiswa yang lagi skripsian ini kurang jelas dalam hal bimbingan via daring ya, via email, saya suruh datang ke kampus gitu untuk bimbingan langsung
Kalau misalkan mahasiswa akhir gitu Pak, ingin kesini gitu, bimbingan ke Bapak itu bisa nggak sih Pak? Atau harus ke kampus itu, kalau Bapak pribadi? Oh gitu. Jadi kalau prioritas sih kalau bimbingan skripsi ya di kampus ya, di kampus. Tapi kalau misalkan memang ada waktu saya berada di kantor ini, di kantor hukum ya pasti saya arahkan ke sini. Ya intinya saya semua yang saya lakukan itu kan untuk melayani mahasiswa dengan baik dan memberi kemudahan. Jadi saya juga nggak kepengen ada kesan bagi mahasiswa yang dibimbing oleh saya ini khususnya itu terasa dipersulit. Justru saya mempermudah, ya mempermudah semuanya. Kalau bisa lebih cepat, lebih baik gitu ya dalam hal menulis dan menyelesaikan suatu tugas akhir yaitu skripsi. Ini Pak, yang terakhir, adakah pesan Bapak untuk mahasiswa di luar pentingnya masa depan, pentingnya pendidikan untuk masa depan gitu Pak? Iya, kan pendidikan itu kan menentukan bagaimana karakter kita ya, itu juga sangat menentukan gitu ya. Dengan pendidikan kita juga diharapkan semakin mengenal batas, kan diharapkan seperti itu. Jadi kalau saya mengutip apa yang dikatakan oleh Pramudia Anantatur ya dalam buku Bumi Manusia itu, yang pemerannya siapa, Dilan itu ya. Dilan. Nah jadi katanya semakin tinggi pendidikan itu harus semakin mengenal batas, katanya tidak memakan makanan orang lain. Tentunya dengan kita memiliki atau mempunyai background pendidikan yang baik, apalagi misalkan sarjana hukum lulusan STHB, ya tentunya kita di masyarakat diharapkan semakin mengenal batas, semakin bisa tidak berbuat yang koruptif ya. Kemudian juga kita semakin mengenal diri kita sendiri dan tentunya berkontribusi besar bagi masyarakat itu. Banyak sekali pesan yang Bapak sampaikan gitu rekan-rekan. Semoga pesan Bapak ini bisa diamanahkan kita semua, bisa diikuti dengan baik. Sekian mungkin Pak dari kita. Udah aja nih. Iya, udah aja. ini nextnya. Oke, nanti dijadwalkan lagi ya. Jadwalkan lagi. Oke. Iya Pak. Oh ya. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Sampai bertemu di kesempatan lainnya. Iya Pak. Selamat ketemu lagi dengan kita nanti di episode selanjutnya. Makanya ikuti terus konten reduksi di episode-episode yang akan datang. Terima kasih Pak.